kasih Mbak Aca dan terima kasih Mas. Saya doakan selalu sehat, lancar menjalankan puasa. Doa yang sama juga saya sampaikan untuk seluruh sahabat sahur. Mudah-mudahan bisa menjalani ibadah di bulan Ramadan dengan lancar dan mendapatkan pahala. Nah, baik, kita akan membicarakan tentang introspeksi ya. Kalau dalam bahasa Arab yang nampaknya sudah populer juga di kita menyebutnya muhasabah. Muhasabah. Dari kata muhasabah itu pula kita tahu ada kata hisab, penghitungan. Ilmu matematika juga kita menggunakan kata hisab juga karena memang konsep muhasabah itu menghitung jumlah kebaikan, jumlah keburukan, menghitung keberhasilan, menghitung kegagalan. Tapi saya mau mengomentari atau menanggapi yang disampaikan oleh Mbak Caca tadi bahwa ada kesan memang muhasabah itu sesuatu yang formal yang dilakukan dengan persiapan gitu. Padahal sebenarnya muhasabah itu bisa dilakukan tanpa harus tadi ya formalitas dan seterusnya. Saya ngebayanginnya begini. Kalau kita punya toko, tiap pagi kita buka toko, nanti sore kita tutup. Nah, sebelum kita pulang kita menghitung hari ini berapa yang terjual. Kalau tadi ada kejadian-kejadian, kenapa bisa terjadi? Ya benar. Itu konsepnya muhasabah. Kalau dalam kehidupan misalnya, ya hari ini kita melakukan apa? Tadi berangkat kerja terlambat atau enggak? Oh terlambat. Kenapa? Karena tidur habis sahur. Nah, berarti kalau begitu besok jangan tidur lagi habis sahur. Nah, itu konsep muhasabah tuh seperti itu. Evaluasi. Ya. Makanya kemudian hal kecil tadi ya Pak Kiai ya. Iya betul. Jadi kita tidak menganggap muhasabah itu sesuatu yang sifatnya repot, harus pakai waktu. Dan saya juga menganggap bahwa muhasabah itu bisa kita lakukan kapan saja. Ya. Konsepnya adalah memperbaiki diri. Nah, baik. Ketika kita ngomong muhasabah, maka kita menghitung hari ini kita melakukan apa. Kalau itu kebaikan, berapa banyak kebaikan. Kalau itu keburukan, berapa yang buruk. Kalau Mbak dengan keluarga atau Mas dengan keluarga, hari ini bantu nyuci piring nggak di rumah. Jangan-jangan habis sahur, tinggal aja piringnya, ngontrol. Kan begitu. Itu juga kita perlu mengukur gitu. Kemudian kalau di tempat kerja misalnya, tempat kerja kita dengan rekan kerja itu baik atau enggak, menyapa atau enggak, atau kalau punya masalah ini masih sebelnya masih ada atau enggak gitu. Itu yang kita ukur sebenarnya. Iya benar. Itu konsep muhasabah. Nah, muhasabah kita lakukan sendiri, walaupun kalau dilakukan bersama orang lain juga boleh-boleh saja. Ya. Kenapa kita lakukan sendiri? Karena kita lebih tahu diri kita daripada orang lain. Benar. Orang lain melihat kita dengan waktu tertentu. Kalau kita di kantor, teman-teman kantor melihat kita saat kita bekerja, tetapi saat di jalan di rumah tidak. Nah, kita yang mengetahui diri kita saat di rumah, ketika di perjalanan, ketika di kantor, di sekolah, di tempat lainnya, kita tahu apakah ada kebaikan di situ, apakah ada kemarahan di situ, apakah ada senyum di situ, apakah ada cemberut di situ, kemudian apakah ada prestasi yang kita capai. Bahkan ini yang orang lain tidak mungkin tahu adalah apa yang kita pikirkan. Iya. Hari ini kita mikirin apa? Masih sebel nggak sama orang? Bisa jadi kita senyum di depan orang tersebut, tetapi hati kita masih gondok. Nah, benar. Itu yang kemudian kita ukur, kita nilai, lalu kita jadikan modal untuk memulai hari di keesokan hari. Ya. Ini kalau konsep muhasabahnya kita pahami sebagai muhasabah yang mudah kita lakukan, bukan muhasabah yang tadi yang repot. Yang tadi Mbak Caca bilang, kita bisa kok memuhasabah diri sendiri, tidak harus menunggu waktu tertentu, momen tertentu. Benar, biasanya jadi, juga dulu Yandi juga pernah menunggu bulan puasa baru mau introspeksi. Iya, atau mau UN ya. Iya.